Hi everyone, my name is Priska Sintanina. Saya adalah salah satu mahasiswi pendidikan BPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 2, demonstrasi kontekstual. So, let's check it out! Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas filosofi pendidikan topik 2, demonstrasi kontekstual. Jadi ini semua berdasarkan apa yang saya pahami dan saya pelajari. Menurut saya strateginya yaitu yang pertama, mengajar dan mendidik peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mendidik dengan menuntun. Yang ketiga, menanamkan budi pekerti pada peserta didik. Yang keempat, menerapkan sistem Among. Oke, kali ini saya akan menjelaskan strategi yang pertama, yaitu guru mendidik dan mengajar peserta didik dengan cara menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Perlu diingat di sini, kodrat alam yaitu sesuatu hal yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik itu tinggal atau berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Dalam hal ini, strategi yang akan saya terapkan di kelas sebagai guru yaitu mengajar, yaitu melalui transfer knowledge kepada peserta didik supaya peserta didik memahami dan mengerti apa yang kita jelaskan. Dan juga saya akan mendidik peserta didik dengan cara menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya seperti menekankan peserta didik memiliki keterampilan abad 21 agar dapat memperbaiki lakunya, bukan mengubahnya. Perlu diingat, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan guru itu ibarat petani atau tukang kebun. Sedangkan peserta didik itu seperti biji tumbuhan yang disemai atau ditanam oleh petani dan tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, maka akan mendapatkan kualitas yang baik. Sebaliknya, jika biji jagung tersebut ditempatkan di tempat yang gesang dan tanpa treatment khusus seperti tidak diberikan pupuk, tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka yang terjadi akan menghasilkan output yang buruk. Jadi semua itu tergantung guru dalam mengajar dan mendidik peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya untuk menghasilkan peserta didik yang merdeka dan berkualitas. Yang kedua yaitu menuntun. Dalam proses menuntun, saya sebagai pendidik akan memberi kebebasan tapi juga berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Perlu diingat, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus menuntun peserta didik supaya mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya dan keselamatan dunia dan akhirat dengan cara memperbaiki lakunya menjadi yang lebih baik. Oke, jadi yang ketiga yaitu menanamkan budi pekerti pada peserta didik. Selain mengajar dan mendidik dengan cara menuntun peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru juga perlu menanamkan budi pekerti seperti menghargai dan menghormati orang yang lebih tua atau dewasa, membiasakan sikap 5S, tidak boleh memiliki sikap negatif, dan masih banyak lagi dalam dunia pendidikan. Budi pekerti adalah sebuah karakter perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menghasilkan karya atau psikomotorik. Jadi budi pekerti sendiri melatih peserta didik untuk selalu menjadi dirinya sendiri yang baik dan merdeka. Oke, yang keempat yaitu menerapkan sistem Among. Yang pertama ada ingat sosung tulodo, artinya di depan seorang guru itu memberikan teladan yang baik, karena guru itu adalah role model dalam dunia pendidikan. Jadi guru harus berperilaku baik dan memiliki
budi pekerti yang baik untuk ditiru oleh peserta didik. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso. Di tengah, guru itu membangkitkan semangat peserta didik. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di belakang, guru memberikan dorongan. Untuk menerapkan strategi tersebut, tentunya ada beberapa tantangan di kelas yang akan muncul, seperti proses peralihan teacher-centered ke student-centered. As we know, before kurikulum Merdeka diaplikasikan, masih banyak guru yang masih mengajar dengan cara teacher-centered. Sedangkan tuntutan kurikulum Merdeka adalah student-centered. Jadi itu mungkin menjadi salah satu tantangan karena masa peralihan. Yang kedua, guru belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga, guru belum bisa profiling peserta didik. Nah, profiling peserta didik itu sangat penting untuk memahami karakter serta potensi peserta didik dengan baik, background peserta didik, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, guru belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat baik karena memerdekakan peserta didik supaya dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di kelas tersebut? Dalam penerapan strategi yang sudah kita bahas, salah satunya yaitu seorang guru harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki, memahami peserta didik, melakukan profiling peserta didik dengan baik untuk mengetahui lebih lanjut kebutuhan peserta didik itu apa, lalu gaya belajarnya seperti apa, dan guru harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Oke, to summarize, dalam penerapan strategi mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, perlu diingat bahwa pendidik itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman dalam mengajar, yaitu menyesuaikan peserta didik yang kita ajar sesuai zamannya. Lalu dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman itu sendiri, pendidik harus mengajar dan mendidik peserta didik dengan baik. Yang kedua, mampu mengelola dirinya sendiri. Guru juga harus memiliki 2 plan atau lebih, yaitu plan A dan plan B. If the first plan does not work properly, so the teacher can choose another plans. Guru juga harus menebalkan kekuatan social culture untuk menebalkan garis samar-samar peserta didik. Jadi intinya, strategi ini bisa diterapkan di dalam kelas supaya kita bisa mencapai hasil yang diinginkan dan juga memerdekakan peserta didik sesuai kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Okay guys, so this is the end. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan. So, one last more, don't forget to subscribe my YouTube channel, Priska Sinta. And you can also follow my Instagram account, Priska Sinta. Okay, thank you so much guys.